Apa jadinya jika agen CIA yang berbadan besar dan sangar harus tunduk kepada seorang gadis kecil? Sang agen harus menuruti semua perintah gadis kecil itu tanpa berani menolaknya. Siapakah gadis kecil itu? Dan mengapa dia harus menurutinya? Mari kita dengarkan alur cerita My Spy 2020. Beberapa mobil memasuki bangunan bekas pembangkit listrik Chernobyl di kota Pripyat yang terletak di Ukraina. Mereka adalah mafia Rusia dan Jenderal Gregovic yang akan melakukan transaksi bom plutonium dengan daya ledak 800 kiloton bersama seorang teroris dari Timur Tengah yang bernama Hasan. CIA telah menyusupkan seorang agen yang bernama JJ. Dia mantan tentara pasukan elit khusus Amerika yang sangat handal. JJ menggunakan kamera pengintai sehingga semua yang terjadi di sana dapat dilihat oleh atasannya di CIA Amerika. Penyamaran itu akhirnya terungkap. Tidak dapat dielakkan lagi sehingga terjadi aksi saling baku tembak. Dia seorang diri dan harus menghadapi mereka semua. Who are you? Interpol? In front of another. Namun dengan pengalaman dan keahlian, JJ yang pernah di pasukan elit khusus Amerika dapat menghabisi mereka semua. Akan tetapi masih ada seorang yang berhasil lolos bernama Asar Ahmadi. Setelah menyelesaikan misi itu, JJ kembali ke markasnya di Langley, Amerika. Dia mendapatkan pujian dari teman-temannya, termasuk rekan wanita yang bernama Bobby, yang sangat mengidolakan dia. Karena sudah berhasil mendapatkan bom plutonium itu, ia dengan rasa bangga menghadap ke atasannya yang bernama Kim. Namun bukan pujian yang didapat, justru mendapatkan kecaman atas tindakannya yang brutal di sana, karena semua orang dihabisi olehnya, yang pasti akan mempersulit mencari jaringan mereka, kecuali dapat menemukan Asar yang sudah melarikan diri entah kemana. JJ pun kembali ke apartemennya untuk istirahat. Disinilah kita mengetahui bahwa JJ hidup sebatang kara dengan hanya mempunyai teman seekor ikan yang bernama Blueberry. Scene selanjutnya, terlihat seorang single mom yang baru pindah dari Paris ke Chicago setelah suaminya yang bernama David meninggal dunia. Kate beserta anaknya yang bernama Sophie. Kate bekerja sebagai suster UGD di sebuah rumah sakit, sedangkan Sophie gadis kecil yang bersekolah dasar di Oak Tree Charter School, dan sangat kesepian jika ibunya sedang pergi bekerja. Seperti halnya gadis kecil lainnya, dia menyukai musik dan mulai berkenalan dengan teman-teman sebayanya. Keluarganya mempunyai anjing yang bernama Ozzy, anjing kesayangan ayahnya, David, yang selalu menemani Sophie di saat ibunya tidak di rumah. Kim memanggil JJ kembali untuk mencari tahu flash disk itu ada di mana, dengan memata-matai istri David yang bernama Kate, karena David adalah adik Victor, gembong perdagangan senjata gelap. Sedangkan rekannya harus ke Prancis untuk memata-matai mertua Victor, di mana flash disk pemicu itu disimpan. Ternyata kematian David dibunuh oleh saudaranya sendiri, yaitu Victor, yang ingin menguasai flash disk itu. Namun sampai David meninggal pun, keberadaan flash disk itu masih belum diketemukan. Misi dimulai. JJ dan Bobby harus menyewa apartemen yang dekat dengan Kate.
Langkah pertama yang dilakukan oleh mereka memasang kamera pengintai di rumah Kate. Namun, pada suatu hari, Ozzy menemukan salah satu kamera tersembunyi dan diberikan kepada Sophie. Ternyata Sophie adalah gadis kecil yang sangat pintar. Dia langsung mencari di internet kode alat pengintai itu dan langsung dapat menelusuri sinyal pemancar tersebut ada di mana. Karena habis mendapat kiriman pizza, Bobby lupa mengunci pintu apartemen. Sophie berhasil masuk dan melihat mereka berdua sedang memata-matai apartemennya. Dengan gesit dan cerdik, Sophie merekam kegiatan mereka dan mengancam mereka untuk mematuhi perintahnya. Jika tidak, akan dilaporkan kepada ibunya. JJ akhirnya bersepakat dengan Sophie karena mereka tidak ingin menyakiti gadis kecil itu. Perintah pertama yang diminta oleh Sophie adalah mengajak menemaninya bermain ice skating. Setibanya di sana, dia menolak untuk bermain karena dia memang tidak bisa bermain ice skating. Namun Sophie membulinya. Karena bulian itu, JJ tertantang untuk mencobanya. JJ jatuh bangun di arena itu, namun dia berhasil mengatasinya. Tiba-tiba, dia melihat Sophie sedang dicelakai oleh laki-laki sebayanya di arena itu. JJ langsung membalaskan dendam dengan menjegal anak laki-laki itu sampai jatuh. Aksi itu diketahui petugas di sana, sehingga JJ diminta keluar dari arena itu. Saat mereka berdua pulang, Kate melihat mereka di lift dan langsung marah kepada JJ yang dikiranya adalah seorang penjahat yang akan menculik anaknya. Namun kesalahpahaman itu Sophie bisa menjelaskan kepada ibunya. Hubungan JJ dan Kate mulai akrab dengan membantu Kate memperbaiki saluran air di dapur sampai mereka berdua dinner bersama di apartemen Kate. Saat dinner, terjadi pembicaraan bahwa besok di sekolah Sophie diadakan pertemuan orang tua atau wali murid untuk bersaksi pengalaman pekerjaan mereka masing-masing. Karena Kate seorang perawat di UGD, dia tidak bisa menemaninya. Sophie meminta JJ untuk datang menemani. Saat JJ presentasi di depan, membuat semua yang hadir di sana terkagum-kagum dengan cerita JJ yang berprofesi sebagai agen CIA. Sampai-sampai Sophie sedikit cemburu ketika ibu gurunya kesengsem kepada JJ. Melihat pekerjaan JJ sebagai agen CIA, Sophie sangat menyukainya, bahkan ia meminta JJ untuk melatihnya. Sophie merupakan anak yang berbakat. Dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh JJ, bahkan lolos uji alat tes kebohongan. Bobby merasa iri kepada Sophie, karena dia rekan kerja satu tim pun belum pernah dilatih seperti itu. Selanjutnya, cerita berpindah ke Perancis. Victor mendatangi mertuanya yang pernah dekat dengan David untuk mencari tahu flash disk itu ada di mana, serta menginformasikan bahwa dia saat ini telah dimata-matai oleh CIA. Disinilah ia mendapatkan informasi bahwa flash disk itu ada di sahabatnya David. Kembali ke Amerika lagi. Suatu hari, Sophie membuat kode darurat di saat di sekolah ada pameran seni. Ternyata ini semua rekayasa Sophie untuk menjodohkan JJ dengan ibunya, sehingga JJ bergegas ke sana, dan akhirnya mereka sepakat untuk kencan dengan dinner bersama. Mengetahui semua kelakuan JJ, Bobby sangat kesal karena JJ telah menyimpang dari misi utamanya. Dua hari kemudian, jadwal kencan mereka berdua tiba. JJ menggunakan pakaian yang sangat rapi untuk menemui Kate. Tiba-tiba
tetangga mereka yang bernama Todd memanggilnya dan melakukan interogasi kepada JJ kenapa menyukai Kate. Ternyata Todd adalah salah satu orang yang mengincar flash disk itu. Kencan mereka begitu syahdu yang disaksikan pula oleh Bobby dan Sophie dari depan monitor pengintai. Suatu hari, Kate pulang bekerja melihat JJ dan Sophie sedang memasak bersama. Kejadian itu membuat hati Kate sangat bahagia. Kita tinggalkan Chicago untuk berpindah ke Berlin, Jerman, di mana CIA yang dipimpin langsung oleh Kim akan menyergap Victor dan Azar saat transaksi. Saat disergap, mereka pura-pura meledakkan diri sendiri agar dianggap CIA telah tewas. Kim memanggil mereka berdua untuk mengakhiri misinya karena Victor dan Azar sudah tewas dan sedang dilakukan otopsi tes DNA saat terjadi ledakan di Jerman. Tak lupa, Kim juga menunjukkan video keakraban JJ dengan target yang dimata-matainya. Dengan rasa bersalah, JJ mengakui semua tindakannya. Ini dilakukan demi tugasnya sebagai agen CIA. Kate pun tidak bisa membendung amarahnya karena merasa dibohongi oleh JJ. Saat akan membereskan peralatan spy-nya, JJ mendatangi apartemen Kate dan mendapat serangan dari Victor. Victor menyandera mereka semua, serta menemukan apa yang dicari selama ini. Ternyata ada pada rantai anjing kesayangan David, yaitu Ozzy. Tiba-tiba Todd datang untuk memberikan makanan, namun ternyata Todd menyerang mereka semua, karena Todd juga menginginkan flash disk itu. Pertarungan terjadi di sana, semua yang disaksikan oleh Bobby yang sebenarnya sedang berkemas-kemas. Bobby ingin membantu dengan menggunakan senjata, namun karena dia bukan agen lapangan, malah membuat kekacauan. Kekacauan itu dimanfaatkan oleh Victor untuk mengambil flash disk dan menyandera Sophie. Dan Bobby menghadang Todd dengan 2 granatnya. Granat pun meledak dan Todd tewas. Terjadi kejar-kejaran seru antara JJ yang ditemani Kate yang mengejar mobil Victor. Victor melaju mobilnya menuju bandara kecil yang terletak di pinggir jurang yang curam dan sudah siap menerbangkan pesawat dengan masih menyandera Sophie. Dengan gagah berani, JJ menghadang pesawat itu dengan mobil tangki minyak dan dapat menyayat roda pesawat dengan belati. Pesawat pun gagal terbang. Terjadi perkelahian yang seru antara Victor dan JJ. Sementara itu, Sophie dalam pesawat yang tidak terkendali dan akan masuk ke dalam jurang. Untungnya, JJ masih dapat menyelamatkannya. Victor menodongkan senjata ke arah mereka berdua untuk menyerahkan flash disk itu kepadanya. Tiba-tiba dari belakang, Kate menghajar Victor sampai jatuh ke jurang dan tewas. Have a nice flight. Misi pun berakhir. Akhirnya, JJ dan Kate bersatu menjadi keluarga bahagia dan film pun tamat.